Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Max Biaggi sebut Marc Marquez tolak ukur Aprilia yang wajib dilampaui di MotoGP 2026. Menjelang bergulirnya MotoGP 2026, satu nama terus menjadi pusat gravitasi pedok, Marc Marquez. Bukan hanya karena statusnya sebagai juara dunia bertahan, tetapi juga karena pengaruhnya yang kian meluas, mulai dari persaingan di lintasan, arah pengembangan motor, hingga peta bursa transfer pembalap. Di tengah dinamika itu, Marquez kini dipandang bukan sekedar rival, melainkan standar tertinggi yang harus ditaklukkan oleh siapapun yang ingin berjaya. Pandangan tersebut datang dari sosok yang tak asing dengan ambisi besar dan persaingan elit MotoGP, Max Biaggi. Legenda asal Italia itu dengan gamblang menyebut Marc Marquez sebagai tolok ukur utama Aprilia dalam upaya mereka mengejar kesuksesan di MotoGP 2026. Bagi Biaggi, bicara peluang juara dunia musim depan tak bisa dilepaskan dari satu pertanyaan krusial. Mampukah Aprilia menandingi Marc Marquez? Aprilia memang datang ke musim 2026 dengan optimisme baru. Setelah beberapa musim konsisten berada di papan atas dan perlahan mendekati dominasi Ducati, pabrikan asal Noale itu kini menatap masa depan dengan ambisi yang lebih besar, bukan lagi sekedar menang balapan, tetapi memburu gelar juara dunia. Namun, Biaggi realistis. Ia mengakui bahwa sejauh ini, Marquez masih menjadi pembalap yang paling sulit dikalahkan. Bukan semata karena motornya, melainkan karena kombinasi talenta, pengalaman, dan insting balap yang nyaris tak tertandingi. Aprilia tanpa ragu adalah motor paling kompetitif bersama Ducati. Setidaknya jika kita melihat tahun lalu, ujar Biaggi, dikutip dari Motosan. Masalahnya bukan pada mesin, tetapi pada perbandingan yang tak terhindarkan dengan Marc Marquez. Pernyataan itu menegaskan satu hal penting. Tantangan terbesar Aprilia bukanlah teknologi, melainkan manusia bernama Marc Marquez. Meski demikian, Biaggi menolak anggapan bahwa Aprilia datang ke MotoGP 2026 dengan tangan kosong. Ia mengkonfirmasi bahwa tim telah menyiapkan berbagai pembaharuan teknis, baik dari sisi aerodinamika, manajemen elektronik maupun karakter sasis, demi memberi perlawanan yang lebih seimbang terhadap Ducati dan Marquez. Di atas semua itu, harapan Aprilia kini bertumpu pada Marco Bezzecchi. Pembalap Italia tersebut diproyeksikan sebagai ujung tombak proyek besar Noale. Menurut Biaggi, kesuksesan Aprilia musim depan akan sangat bergantung pada sejauh mana Bezzecchi mampu mengimbangi atau bahkan mengalahkan Marquez dengan paket motor yang berbeda. Secara fakta, Ducati masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Namun Biaggi cukup optimis bahwa 2026 akan menjadi titik balik. Ia melihat potensi besar pada Bezzecchi, terutama jika sang pembalap mampu menggabungkan agresivitas balapnya dengan konsistensi yang dibutuhkan untuk perebutan gelar. Kami tahu bahwa kami kompetitif, tegas Biaggi. Saya katakan bahwa 2026 akan menjadi peluang besar bagi kami untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Menariknya, pandangan Biaggi terhadap Marquez tidak berhenti pada aspek persaingan di lintasan. Ia menilai The Baby Alien kini juga menjadi figur sentral dalam mengendalikan arah bursa transfer MotoGP 2027, musim yang akan menandai perubahan regulasi besar-besaran. Menurut Biaggi, status Marquez sebagai juara dunia dan pembalap paling berpengaruh membuat setiap keputusannya memiliki efek domino terhadap tim dan rider lain. Juara dunia saat ini tanpa ragu mengelola pasar, dan kemudian yang lain akan menyusul, ungkap Biaggi. Pernyataan itu seakan menguatkan berbagai rumor yang beredar di pedok, mulai dari isu Francesco Bagnaia yang posisinya terancam akibat Ducati memprioritaskan Marquez, hingga spekulasi penarikan Pedro Acosta sebagai partner MM93 di masa depan. Semua skenario itu menurut Biaggi tak lepas dari satu poros utama, kemana Marquez melangkah. Dengan kata lain, Marc Marquez kini bukan hanya pembalap tercepat, tetapi juga penentu arah masa depan MotoGP. Ia menjadi figur yang harus dikalahkan Aprilia jika ingin juara,
sekaligus sosok yang secara tak langsung menentukan nasib banyak pembalap. MotoGP 2026 pun menjanjikan pertarungan yang lebih dari sekedar duel mesin. Ini adalah pertarungan filosofi, strategi, dan karakter. Aprilia datang dengan keyakinan dan proyek besar. Bezzecchi bawa harapan baru, sementara Marc Marquez berdiri sebagai tembok tertinggi yang harus diruntuhkan. Dan seperti yang ditegaskan Max Biaggi, selama Marquez masih berada di puncak performanya, setiap mimpi juara dunia akan selalu dimulai dengan satu kalimat sederhana namun berat. Bagaimana cara mengalahkan Marc Marquez? I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Cedera berangsur membaik. Marc Marquez lebih rileks sambut MotoGP 2026. Marc Marquez menyambut musim MotoGP 2026 dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi raut tegang berlebihan, tidak ada sorot mata penuh kegelisahan seperti setahun lalu. Pembalap Ducati Lenovo Team itu kini terlihat jauh lebih tenang, lebih matang, dan yang paling berbahaya bagi rival, lebih siap secara mental. Musim 2026 menjadi babak baru bagi Marquez, bukan karena ia baru datang ke Ducati, melainkan karena ia telah melewati satu musim penuh dengan segala tekanan, ekspektasi, dan pembuktian. Jika awal MotoGP 2025 diwarnai rasa gugup karena statusnya sebagai rekrutan baru tim pabrikan Ducati, maka kali ini Marquez datang sebagai sosok yang sudah mengenal rumah barunya dengan sangat baik. Menariknya, rasa gugup yang menghantui Marquez pada awal musim lalu justru tidak tercermin di lintasan. Di tengah tekanan besar dan sorotan publik, The Baby Alien tampil nyaris tanpa celah. Ia mencatatkan 14 kemenangan sprint race dan 11 kemenangan Grand Prix, sebuah dominasi yang mengingatkan dunia pada masa kejayaannya bersama Honda. Kini, dengan kondisi mental yang jauh lebih rileks, ancaman Marquez justru diprediksi akan semakin mengerikan pada MotoGP 2026. Dalam acara peluncuran tim Ducati Lenovo Team di Italia, Marquez terlihat santai, senyum mudah terlempar, bahasa tubuhnya lebih terbuka, dan ia tak lagi terlihat dibebani oleh cedera bahu kanan yang sempat menghantuinya. Cedera itu ia dapatkan usai insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika pada Oktober 2025 yang memaksanya absen di 5 seri terakhir musim lalu. Saya terus membaik, saya bekerja sangat keras selama musim dingin ini. Seri Thailand akan jadi target utama, ujar Marquez dikutip dari Crash.net. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi. Selama masa jeda musim, Marquez benar-benar memfokuskan diri pada pemulihan dan persiapan fisik. Ia terlihat aktif berlatih, mengendarai berbagai jenis motor, dan menjaga kebugaran tubuhnya dengan disiplin tinggi. Seperti yang Anda lihat di media sosial, saya sudah mengendarai jenis motor yang berbeda, jadi semuanya berjalan dengan baik, lanjutnya. Lebih dari kondisi fisik, perubahan terbesar yang dirasakan Marquez justru datang dari dalam dirinya. Ketenangan menjadi kata kunci yang ia tekankan saat berbicara tentang musim 2026. Tahun ini saya merasa jauh lebih rileks. Tahun lalu saya cukup gugup, berdebar-debar. Aku Marquez jujur. Tahun ini saya masih merasa berdebar untuk memulai musim, tapi saya sudah kenal orang-orangnya, motor saya, dan rekan tim saya. Pengakuan itu menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dalam karir seorang pembalap. Pada 2025, Marquez harus membangun semuanya dari nol, hubungan dengan kru, pemahaman karakter Desmosedici, hingga dinamika internal tim pabrikan Ducati. Kini, semua itu telah menjadi bagian dari kesehariannya. Sebagai juara dunia 9 kali, Marquez tentu tidak pernah kehilangan ambisi. Justru sebaliknya, musim 2026 ia pandang sebagai kesempatan untuk menuntaskan sesuatu yang sempat tertunda. Cedera bahu dan absennya ia di 5 seri terakhir MotoGP 2025 meninggalkan rasa lapar yang belum sepenuhnya terpuaskan. Saya sangat suka mengendarai motor, namun ini bukan hanya soal mengendarai motor, tapi ini tentang kompetisi. Itu bahan bakar terbaik yang saya punya dalam tubuh saya. Ucapan tersebut seolah menegaskan bahwa Marquez bukan tipe pembalap yang puas hanya dengan tampil cepat. Ia hidup dari pertarungan, dari tekanan, dari adrenalin kompetisi di level tertinggi.
Musim 2025 dengan segala drama dan rasa sakitnya justru memperkuat api itu. Musim seperti 2025 hanya memberikan lebih banyak motivasi, lanjutnya. Masa pemulihan panjang yang ia jalani selama musim dingin tidak ia anggap sebagai beban. Sebaliknya, itu menjadi periode refleksi sekaligus pengisian ulang energi. Setiap hari ia habiskan dengan satu tujuan sederhana namun obsesif, yaitu kembali merasakan kemenangan. 2025 memberikan saya kekuatan yang cukup untuk bekerja keras lagi selama musim dingin ini, dengan rehabilitasi yang panjang. Ucapan Marquez dan sang penajam topi, setiap hari saya bekerja, hanya berpikir ingin merasakan kemenangan lagi. Kalimat terakhir itu menjadi gambaran sempurna tentang mentalitas Marc Marquez. Di usia dan fase karir yang sudah syarat prestasi, dorongan untuk menang masih sama besarnya seperti saat ia pertama kali menjejak MotoGP. Jadi, mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya tahun ini. Tutupnya dengan nada penuh keyakinan. Langkah awal Marquez menuju MotoGP 2026 akan dimulai pada tes pramusim. Ia bersama para pembalap lainnya dijadwalkan turun ke lintasan sirkuit Sepang Malaysia pada 3 hingga 5 Februari 2026. Sebelum melanjutkan tes di sirkuit Buriram, Thailand pada 21 Februari hingga 22 Februari 2026. Dengan cedera yang kian membaik, adaptasi yang telah matang, dan mental yang lebih tenang, Marc Marquez memasuki musim baru bukan sebagai penantang, melainkan sebagai ancaman nyata bagi seluruh grid MotoGP. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Respons agresif bos Ducati soal rencana duet Marc Marquez dan Pedro Acosta di timnya tahun depan. Bursa pembalap MotoGP belum memasuki pertengahan musim, tetapi suhu persaingannya sudah terasa seperti fase krusial perebutan gelar. Psych war antar pabrikan mulai terbuka, komentar demi komentar dilontarkan, dan Ducati kembali berada di pusat badai. Kali ini, bukan hanya soal performa motor, melainkan kemungkinan terbentuknya duet paling mengerikan di era MotoGP modern, Marc Marquez dan Pedro Acosta. Isu tersebut meledak setelah Aprilia lebih dulu melakukan peluncuran tim untuk musim 2026, sebuah momen yang sekaligus menandai berakhirnya siklus kontrak mayoritas pembalap papan atas. Di balik presentasi penuh senyum dan optimisme, terselip pesan tegas dari Noale, Ducati patut diwaspadai. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak ragu menyentil rival utamanya. Ia menyadari betul bahwa Ducati berada di posisi strategis jelang MotoGP 2027, musim yang akan membuka era baru dengan regulasi teknis berbeda. Menurut Rivola, kekuatan finansial pabrikan Jepang dan manuver agresif Ducati berpotensi mengubah peta kekuasaan di kelas Premier. Namun yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Rivola soal siapa yang akan menjadi rekan Marc Marquez di Ducati pada masa depan. Saya percaya Marc pastinya akan bertahan dengan Ducati, ujar Rivola, dikutip dari Moto.it. Pedro telah mengatakan bahwa dia menginginkan posisi di Ducati dengan cara apapun, jadi hal itu hampir terjadi. Kalimat itu ibarat korek api yang dilempar ke tangki bensin. Kombinasi Marquez-Acosta langsung memicu spekulasi luas. Bagi banyak pihak, duet tersebut bukan sekedar kuat, melainkan berpotensi menghancurkan keseimbangan kompetisi. Pedro Acosta bukan nama biasa. Sejak debutnya di Moto3, pembalap asal Mazzaron itu sudah dicap sebagai talenta langka. Cara membalapnya yang agresif, berani mengambil resiko, serta kemampuannya menundukkan lawan dengan motor identik membuatnya dijuluki Bayi Marquez, seolah titisan langsung dari The Baby Alien. Seperti Marc Marquez di masa muda, Acosta tampil menonjol bahkan ketika berada di tengah paket motor yang sama. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas membaca balapan. Tak heran jika namanya terus dikaitkan dengan tim-tim besar, termasuk VR46, tim milik Valentino Rossi yang kini menjadi satelit utama Ducati. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, bahkan menulis bahwa Rossi melihat Acosta sebagai anti-Marquez, sosok yang mampu menantang dan menghentikan dominasi Marc di masa depan. Ironisnya, skenario itu justru bisa berubah arah.
Bukan melawan Marquez, Acosta malah berpotensi menjadi sekutunya. Situasi KTM turut mempercepat spekulasi, performa motor yang belum konsisten dan isu krisis finansial pabrikan Matti Говен membuat masa depan Acosta semakin abu-abu. Dalam kondisi seperti itu, Ducati tampil sebagai pelabuhan paling menjanjikan. Motor kompetitif, struktur tim solid, dan peluang juara yang nyata. Isyarat semakin jelas ketika Albert Valera, agen Acosta, ikut angkat bicara. Menariknya, Valera juga merupakan sosok di balik perpindahan Jorge Martin ke Aprilia. Tujuan utama kami adalah bergabung dengan tim pabrikan, apakah itu Ducati atau yang lainnya, ujar Valera kepada Motorsport Espanya. Semua anak panah seolah mengarah ke Borgo Panigale, namun ketika sorotan makin tajam tertuju ke Ducati, respons dari dalam kubu merah justru terdengar keras dan tajam. General Manager Ducati Corse, Luigi Dalicnya, memberikan tanggapan bernada agresif. Ia tampak tak nyaman Ducati dijadikan bahan pembicaraan utama oleh rivalnya. Saya melihat Massimo berbicara lebih banyak soal Ducati daripada Aprilia selama presentasinya, sindir Dalicnya. Bagi arsitek kejayaan Ducati itu, permainan belum selesai. Ia menegaskan bahwa prioritas Ducati saat ini sangat jelas. Permainan masih terbuka. Tujuan utama kami adalah mempertahankan juara dunia saat ini. Mark, tegasnya. Ini sama seperti yang kami lakukan pada 2024, ketika kami ingin mempertahankan Pecco sebelum kejuaraan dimulai. Inilah tujuannya, dan kami sedang mengusahakannya. Pernyataan tersebut mengiratkan satu hal penting. Kursi Ducati bukan sekedar soal talenta, tetapi juga strategi jangka panjang. Francesco Bagnanya masih berada dalam teka-teki besar. Apakah Ducati akan mempertahankan stabilitas atau justru memilih perjudian besar dengan menduetkan dua predator lintasan dalam satu garasi? Semua keputusan itu semakin kompleks karena MotoGP akan memasuki fase revolusioner pada 2027. Mesin 850cc, pembatasan aerodinamika, serta pergantian pemasok ban dari Michelin ke Pirelli akan mengacak ulang hierarki kekuatan. Tak ada jaminan dominasi masa lalu akan bertahan. Di tengah ketidakpastian itulah, Ducati harus menentukan arah. Dan jika duet Marc Marquez-Acosta benar-benar terwujud, MotoGP bukan hanya memasuki era baru regulasi, tetapi juga era ketakutan baru bagi para rival. Karena dua pembalap dengan naluri juara, mental pembunuh, dan motor terbaik dalam satu tim bukan sekedar kombinasi mematikan. Itu adalah pernyataan perang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.